Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadilus Syuhur, dalam bab bulan Syawal, huruf yang ketiga usul, ya. Yang di sini adalah usuluddin, diangkat oleh guru kita saking pentingnya. Makanya di UIN ada fakultas usuluddin, pokok-pokok agama. Di sini disebutkan ada 3 pokok agama itu usuluddin, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini 3 pokok agama. Islam, tahu rukunnya ada 5. Iman, rukunnya ada 6. Ihsan, rukunnya 1. 5, 6, 1. Ini kayak zikir kita. 5, 6, 1. Dibalik 1, 6, 5 atau 5, 6, 1. 5 tambah 6 tambah 1 jumlahnya 12. Persis seperti huruf kalimat la ilaha illallah. Jadi dalam pembahasan ini guru kita menjelaskan rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Fakalimatu syahadati wa aslul arkanil Islam. Rukun Islam itu pokoknya, usulnya, aslunya, fondasinya adalah syahadat. Penentunya ini syahadat rukun Islam itu. Fa'in kanat asyhadatu ghairu mabruratin fa ghairu maqbulah. Kalau syahadatnya ini tidak mabrur, maka yang lain juga tidak makbul. Ya. Makanya guru kita pernah memberikan maklumat, jangan mimpi mendapatkan haji mabrur kalau sholatnya tidak mabrurah, kalau zakatnya tidak mabrurah, kalau puasanya tidak mabrur, kalau syahadatnya tidak mabrur. Ya. Jadi untuk mendapatkan haji mabrur itu dari awal dulu, dari syahadatnya. Syahadatnya ini harus mabrur dulu. Karena syahadat ini adalah aslul arkanin Islam, pokoknya agama Islam. Bagaimana ini syahadat yang mabrur? Ya. Sampaikan oleh guru kita, syahadat yang masyhur, yang mabrur itu yaitu syahadat yang ada 3 saksi. Siapa 3 saksi? Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Kalau syahadat kita, ya, bersyahadat kita ini disaksikan oleh Allah, malaikat, dan ulul ilmi, guru mursyid, maka syahadat kita pasti mabrur. Ya, pasti mabruroh syahadat kita. Kalau syahadatnya mabrur, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya pasti akan mabrur. Tapi kalau syahadatnya ini adalah enggak mabrurah, ya, wa in kanat asyhadatu ghairu mabrurah fa ghairu maqbulatin, maka yang lainnya tidak diterima. Inilah pentingnya talqin. Untuk kesaksian kita, syahadat kita disaksikan oleh Allah, saksikan oleh malaikat, saksikan oleh ulul ilmi. Ini tidak ada cara lain kecuali proses talqin. Makanya ada seorang wakil talqin dilihatin oleh pengarsa Allah, dibuka hijabnya. Ketika dia mentalkin, ya, entah itu dia yang ditalkin itu ikhwan baru 2 orang, 3 orang, ternyata di belakang yang ditalkin ini ada sosok makhluk yang pakaian putih bercahaya. Ya, di belakangnya. Di paling belakangnya adalah Abah Sepuh, Abah Anom, dan Abah Awas. Nalkin seperti itu. Ya, tidak semua wakil talkin dilihatin. Tapi ada yang dilihatin. Ternyata yang di belakang yang talkin itu ada makhluk putih
baris rapi, yang paling belakang ada guru, Abah Sepuh, Abah Anom, dan Abah Aos. Yang sudah ditalkin jelas ini. Yang di belakang ini jelas tahu Abah Sepuh, Abah Anom. Yang di tengah-tengah ini siapa? Ya, yang di tengah-tengah ini siapa? Ternyata wakil talkin ini tidak berani langsung bertanya kepada pengarsa Abah. Nanya melalui Kiai Rusti. Kiai Rusti, tolong sampaikan pertanyaan saya kepada Abah. Saya kalau nalkin, ternyata di belakang yang talkin itu ada baris pakaian putih. Itu siapa? Siapa ini makhluk yang ada di belakang orang yang ditalkin? Begitu ada kesempatan, Kiai Rusti nanya kepada Abah, Abah, ada wakil talkin yang nanya gini, 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 gini. Abah membaca surat Al-Qadar. Kata Abah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Dikencengin. Tanazzalul malaikah. Nah, harus dipaham. Berarti yang makhluk yang putih itu adalah malaikat. Malaikat turun. Kenapa? Karena ada yang turun. Karena ada Al-Quran yang turun ke dada seorang murid dari syekh mursyidnya. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan kesaksian tentang syahadat yang ditalkin ini. Ya. Syahadat disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat yang hadir di belakang orang yang ditalkin, kemudian ulul ilmi. Yang orang-orang yang berilmu, guru mursyidnya di belakang menyaksikan. Inilah syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi syahadah yang mabrurah itu yang disaksikan oleh tiga, Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Kalau tidak ada saksi, ya wallahu a'lam. Ya, kita di pengadilan saja kalau nggak ada saksi kita kalah. Ya, siapa saksinya? Semua harus ada saksi. Dan syahadat yang diterima oleh Allah adalah syahadat yang punya saksi. Inilah talqin. Nah, talqin. Kalau tidak ada talqin, ya kalau syahadatnya tidak diterima, maka yang lain juga nggak akan diterima. Sholatnya, zakatnya, puasanya. Maka guru kita menjamin, kalau orang sudah ditalqin, ya pasti sholatnya diterima oleh Allah. Seorang yang makmum kepada guru, seorang rojulun soleh. Orang sholat makmum kepada rojulun soleh. Seberantakan apapun sholatnya. Kata Abah, sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya zikir talqin. Ya. Maka disampaikan di sini, arkanul Islam asasuha adzikr. Rukun Islam itu dasarnya ya zikir. Faman la zikrolahu la arkanal Islam walahu. Siapa orang yang tidak ada zikirnya, maka nggak ada rukun Islam. Syahadat, talqin, zikir. Sholat harus pakai zikir. Ya, aqimis sholat li zikri. Aqimis sholat li zikri. Inna sholatan halil faksya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Zakat harus pakai zikir. Puasa harus ada zikir. Haji, umroh juga harus pakai zikir semua. Kalau nggak ada zikir berantakan semua. Meskipun sholat di depan baitullah, ya. Wakana sholatuhum indal bait itu. Sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Kalau tidak ada zikirnya itu siul dan tepuk tangan. Ini dalam Al-Quran seperti itu. Jadi Islam, zikir, iman juga zikir. Zikir, iman juga harus fondasinya adalah zikir. Iman itu kan ikrar bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wal amalu bil arkan. Pengakuan lisan perlu, baca syahadat perlu,
baca la ilaha illallah perlu. Tapi harus tasdikun bil qalbi, harus membenarkan dalam hatinya. Ya, bukan hanya ucapan doang, tapi dalam hatinya juga benar-benar membenarkan. Tidak cukup itu, wal amalu bil arkan juga dibuktikan dengan perbuatan. Ini adalah iman. Ya. Ini kalau nggak ditalkin, dibimbingan talkin, susah. Nggak bisa. Ya. Paling hanya ikrar bil lisan, ya saya Islam, saya iman ini. Tapi kalau nggak ditalkin, nggak akan dapatkan tasdikul bil qalbi dengan benar. Ya. Ihsan juga sama. Ya. Ihsan itu apa lagi? Ketika ditanya Rasulullah, mahal ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau belum bisa seperti itu, yakinkan bahwa kamu merasa dilihat oleh Allah. Inilah dalam bahasa tasawuf maqam musyahadah dan maqam muraqabah. Ini kalau dijumlah ini arkanuddin 12. Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, ihsan rukunnya 1, 12. Ya, kalau salah satunya kurang, ya nggak bakal sempurna. Ya. Arkanuddin kan 3. Kalau satunya nggak ada, ya pincang, runtuh, jatuh. Ya. Oleh karena itu dalam kitab Fadlul Syuhur juga diterangkan, guru kita ini mengutip dalam beberapa kitab, diantaranya ada 3 ilmu yang harus dipelajari. Ada ilmun yusahihul ibadah, yaitu ilmu untuk memperbaiki ibadah. Ini ilmu yang mesti, ya bahasa guru kita, mesti, bukan harus, tapi mesti. Dalam bahasa Arab, la buddha, ora kena ora, tidak boleh, tidak harus, bukan harus, mesti. Ya, ini bahasa luar biasa dari guru kita. Ini menandakan kecerdasan beliau dalam bahasa. Jadi yang semua yang di dalam tanbih itu kata-kata harus dirubah semua oleh guru kita. Mesti. Dulu harus menyayangi orang yang membencimu. Mesti menyayangi. Ya. Terhadap orang yang lebih tinggi dari kita harus kita hormati. Mesti. Emang beda harus dengan mesti? Beda. Kalau dalam bahasa Melayu harus itu ya boleh dikerjakan, boleh enggak. Dalam bahasa Melayu. Tapi kalau mesti itu enggak boleh tidak, enggak ada pilihan lain. Makanya kalau dulu ada mahasiswa UI itu dari orang Malaysia. Orang Malaysia, ya bahasa Melayu. Ada tugas dari dosen, ini tugas hari Ahad, hari Senin umpama harus segera dilaksanakan, harus segera dikumpulkan. Ya. Mahasiswa Indonesia ya Senin semuanya dikumpulkan, kecuali orang Malaysia ini, mahasiswa yang dari Malaysia tidak ngumpulin. Ya. Karena ketika ditanya, kenapa kamu nggak ngumpulin? Karena sudah bilang hari Senin harus dikumpulkan. Ternyata pengertian orang Melayu, bahasa Malaysia, kata-kata harus itu boleh dilaksanakan, boleh enggak. Makanya bahasa tanbih yang harus itu semuanya dirubah oleh guru kita. Mesti. Dalam bahasa Arab, la buddha. Ya. Dalam bahasa Jawanya, bahasa kitabnya, ora kena ora. Mesti, kudu. Nggak ada pilihan. Nah ini juga ada 3 ilmu yang mesti, yang kudu dipelajari oleh kita umat Islam. Apa? Yang pertama adalah ilmu yusahhul ibadah, ilmu untuk memperbaiki ibadah, ilmu fikih. Supaya ibadah kita benar secara fikih. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, umrah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu yusahhul akidah. Yang kedua, yang mesti kita pelajari, bukan harus, ya, mesti kita pelajari, adalah ilmu tentang untuk memperbaiki akidah kita. Ya, tauhid kita supaya jangan melenceng. Yang ketiga, ilmu yusahhihul qalba, ilmu untuk memperbaiki hati kita, untuk membersihkan hati kita. Semua itu
adalah zikir talqin. Harus didorong dengan talqin, didasari dengan talqin. Ya. Inilah kita semua, alhamdulillah kita punya guru yang sangat luar biasa, yang menuntun kita, yang membimbing kita, syariatnya, secara zikirnya, tarikatnya, dikasih ilmu untuk memperbaiki ibadah, kasih ilmu untuk memperbaiki akidah, dikasih ilmu untuk memperbaiki hati kita. Itulah proses namanya zikir, talqin zikir. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.